Nufi Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Nufi. Apa kabar pagi ini? Semoga semua baik-baik saja. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Reza yang akan menemani Sobat Nufi sekalian dalam acara Kopi Pagi selama setengah jam ke depan. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau menginformasikan bahwa semua yang ada di studio kami ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi, untuk menghasilkan suara yang lebih jernih dan audio yang lebih enak dalam perbincangan kali ini, saya dan pembicara juga izin untuk melepas masker. Ya, karena saat ini kita masih dalam suasana Idul Fitri, saya mewakili seluruh jajaran yang bertugas ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya kita dapat kembali fitrah sesuai dengan fitrahnya manusia. Oke, dan kali ini kita berada di bulan Mei, dan di bulan Mei itu banyak banget peristiwa sejarah yang ada gitu. Nah, karena besok tanggal 20, jadi hari ini saya mengangkat tema itu tentang kebangkitan nasional. Dan jangan lupa follow channel kami juga di Spotify Nufi Podcast dan YouTube SIT Nurul Fikri untuk tayangan-tayangan lainnya. Oke, kembali lagi ke masalah tadi, kebangkitan nasional. Nah, oleh karena itu saya di sini akan mengundang salah seorang guru sejarah di SIT Nurul Fikri, dan beliau juga masih menjabat sebagai Kepala Biro Kurikulum dan Pembelajaran di SIT Nurul Fikri. Tamu kita hari ini adalah Bapak Dr. Andes Suharyono. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum, Pak. Minal aidin wal faizin. Pak Reza. Iya. Pulang kampung nggak kemarin? Kan dilarang, Pak. Jadi sama, kita di rumah aja, Pak. Di rumah aja. Baik. Bapak liburan juga, Pak? Liburan di rumah aja. Oh, liburan di rumah aja, keliling-keliling. Iya, Pak. Jadi bulan Mei itu kan sebetulnya di Indonesia tuh ada 3 bulan yang bersejarah ya, Pak. Mei, Juni, dan Agustus. Dan di sini kita sampai di bulan Mei, di mana salah satunya itu ada kebangkitan nasional. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang lebar, Pak, mungkin bisa nggak, Pak, ngasih sedikit buat Sobat Nufi juga nih, biar tahu semua yang mungkin ada yang belum tahu, apa sih, Pak, kebangkitan nasional itu, Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan umum banget ini, Pak Reza nih. Iya, Pak. Kita mulai dari yang simpel-simpel dulu. Simpel aja ya. Jadi yang namanya kebangkitan nasional itu sebenarnya kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu sebenarnya kebangkitan itu kan kebangunan ya. Itu bangkitnya kesadaran ya. Nah, pada umumnya kebangkitan nasional itu ada kurang lebih ada 3 hal yang penting gitu ya. Yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan. Okay. Kemudian kebangsaan itu sendiri, artinya mereka sadar bahwa mereka menjadi sebuah bangsa gitu. Dan yang ketiga itu adalah nasionalisme. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah definisi kebangkitan nasional, ya sebenarnya kesadaran dari satu kelompok di dalam negara itu tentang perlunya sebuah persatuan, kebangsaan, dan nasionalisme. Nah, memang biasanya kebangkitan nasional ini akan diwujudkan dalam bentuk perlawanan ya, dengan berbagai macam cara. Kebetulan seperti di Indonesia kita menghadapi kolonialisme Belanda. Kalau masih Belanda itu. Ya. Belanda. Kemudian kalau di Tiongkok, Dr. Suryatsen kan menasionalismekan dirinya bangkit menjadi bangsa Cina karena dipimpin oleh dinasti Qing ya. Iya, betul. Begitu juga kalau di Spanyol, José Rizal dan Aguinaldo karena dia dijajah oleh Spanyol. Nah, jadi kalau konteks bahasa Indonesia itu kesadaran dari seluruh bangsa Indonesia ini akan persatuan, akan kebangsaan dan nasionalisme, sehingga ini dijadikan modal dasar untuk mereka mewujudkan kemerdekaan. Jadi pada intinya mah kebangkitan itu rasa bangkitnya nasionalisme yang ada di sebuah bangsa gitu. Nah, kadang kan kebangkitan nasional selalu identik dengan berdirinya Budi Utomo, Pak. Oh iya. Itu kan tanggalnya juga sama gitu. Nah, itu sebenarnya siapa sih, Pak, yang ngasih bahwa kebangkitan nasional Indonesia itu tanggal 20 Mei gitu? 20 Mei ya.
sebenarnya saya juga agak menghindari pertanyaan ini nih. Artinya dengan waktu yang hanya 30 menit kita membahas ini butuh waktu khusus gitu Iya, ya. Pak. Akan tapi memang ada yang menyatakan bahwa tanggal 20 Mei 1905 ketika itu Budi Utomo ini salah satunya organisasi yang sudah memiliki AD dan ART gitu. Tapi kalau kita bicara tentang dahulunya atau lebih awal organisasi apa yang berdiri, sebenarnya Serikat Dagang Islam di 1905 pun mereka sudah berdiri sebenarnya gitu ya. Nah ini perlu kita kaji ulang mungkin dari sisi mana, karena biasanya satu pengertian itu kan punya hal-hal tertentu, seperti kita menentukan seorang pahlawan lah ya. Iya, Itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya gitu. Nah mungkin dalam diskusi ini kita bukan dalam posisi debat-debat itu ya. Iya, betul. Tapi yang jelas memang kebangkitan nasional ini sih sebenarnya kalau menurut saya tidaklah milik dari Budi Utomo saja gitu. Tapi Budi Utomo menjadikan sebuah momen, it's okay lah, nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya perlu diketahui bahwa umat Islam jauh-jauh hari itu justru sudah menimbulkan kebangkitan nasional ya. Nah, itu yang mau saya tanyain, menarik, Pak. ya, Nah, mungkin jadi ini aja jadi temanya ya. Gitu aja, Pak. Jadi kita ngambil lebih simpel lagi gitu ya. Betul, oke. Apa sih ibaratnya sumbangsi Islam pada masa itu? Baik, Karena kan baik. tadi Pak Har juga nyebut ya kalau sebelum Budi Utomo tuh ada Serikat Dagang Islam gitu. Ya mungkin karena ada embel-embel dagang kali ya. Jadi mungkin orang rasa oh ini cuma buat perdagangan. Kelompok pedagang Kelompok aja. pedagang gitu. Nah, kalau Islamnya sendiri gitu, Pak, dalam pergerakan nasional ini gitu. Karena kan kebangkitan nasional atau pergerakan nasional itu biasanya identik sama kaum-kaum nasionalis gitu. Oh iya, betul. Nah, sedangkan kaum-kaum Islam tuh tanpa mengecilkan ya, banyak perjuangan kaum-kaum Islam gitu. Tapi kan orang biasanya mengenal itu kaum-kaum nasionalis. Nah, sebenarnya sumbangsi Islam tuh dalam kebangkitan nasional atau pergerakan nasional lah. Ya. Itu apa sih, Pak? Mungkin kita perlu meluruskan ya. Sepertinya sih kebangkitan nasional ini tumbuh ketika munculnya organisasi-organisasi. Ya. Kalau kita lihat kebangkitan kalau dalam arti melawan, ya, sebenarnya kan sejak dari dulu itu. Iya. Ya kan sudah kita ada. lihat seperti di Aceh, ya kan Iya, tuh ada perlawanan. panjang Sejak sekali, pokoknya ya. sejak begitu ada kolonialisme di Indonesia, apakah itu Portugis, apakah itu Spanyol, Belanda, Inggris, itu pasti raja-raja Islam ketika itu ya dimanapun di Nusantara ketika itu belum ada Indonesia pasti melakukan sebuah bentuk perlawanan gitu. Nah kalau lihat dari situ nggak ragu lagi bahwa peran Islam itu sangat banyak ya gitu. Akan tapi ketika kita mulai mengkerucutkan kondisi bahwa kebangkitan nasional itu adalah adanya pergerakan karena organisasi, karena pergerakan dilakukan oleh kaum terpelajar, karena pergerakan ini bukan hanya kelompok istana, jadi semua kelompok bergerak, maka memang orang mulai mendefinisikan pergerakan nasional itu ketika ada kesannya organisasi tersistematis, pimpinannya itu tergantung organisasi, bukan simbol dari ketokohannya dan segala macam. Nah oleh karena itu sebenarnya sih kalau lihat dari definisi ya saya pelajari gitu, seperti saya lihat deh Jamiat Khair andai kata itu 1905 itu dia sudah mendirikan organisasi yang memang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Itu yang sudah diakui oleh pemerintah Belanda, punya SK-nya itu. Iya. Nah, bahkan juga Persatuan Umat Islam itu ada. Iya. Jadi tahun 1911 kalau tidak salah, kemudian baru Muhammadiyah 18 sampai 1912, kemudian ada Al-Irsyad dan macam. Nah, kemudian ada yang lain gitu. Nah, cuma permasalahannya begini, kalau kita bicara nasionalisme ini kan kita tahu bahwa tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kebangsaan kita ini itu dampak dari adanya politik etis ya. Dari politik itu kan yang kita tahu ya ada irigasi, irigasi, kemudian ada transmigrasi dan edukasi. Nah, di edukasi inilah Indonesia diberikan kesempatan. Saya bilang diberikan kesempatan karena tidak semua. Tidak semua. Kelompok priai lah yang masuk di situ. Nah, kalangan atas lah, Pak. Kalangan atas. Ya mungkin kalau kita zaman dulu hidup nggak pernah sekolah itu. Nggak pernah sekolah, kita nggak ngerasain sekolah. Di kelompok mana ketika itu kan. Nah jadi mereka inilah kemudian yang menjadi istilahnya pelopor gitu. Pelopor di garis yang dianggap oleh pemerintah Belanda itu sebagai tokoh-tokoh yang membentuk organisasi pergerakan nasional gitu. Padahal kayak tokoh-tokoh di Jamiat Khair, tokoh-tokoh yang di Persatuan Umat Islam, di Al-Irsyad itu juga mereka membentuk gitu. Nah oleh karena itu mungkin saatnya lah kita bicara kebangkitan nasional saat ini, kita juga harus bicara tentang kebangkitan historiografi Islam di Indonesia nih gitu. Itu dia ya kan? juga, iya. Artinya yang adil gitu kalau kata orang Jawa, adil bahwa
pergerakan Islam ini yang memang punya data dan fakta yang jelas, itu kita angkat juga gitu. Kita sih tujuannya tidak mencari pembenaran, tapi meluruskan saja, dan kita berkeadilan bahwa pernah ada loh kisah-kisah seperti ini gitu, sehingga tidak terkesan terdominasi oleh faktor nasionalis. Walaupun kita harus akui bahwa profil Soekarno, profil Hatta itu tidak terkalahkan, dan notabene Soekarno-Hatta ini orang nasionalis gitu ya kan, sehingga akhirnya ya terkesan di Indonesia juga sekarang menjadi negara nasional kan, artinya ya akhirnya tokoh-tokoh nasional, dan akhirnya yang tertulis di sejarah Indonesia ya pergerakan nasional dan tokohnya itu nasional. Padahal seperti kita bahas tadi, banyak juga tokoh-tokoh Islam ya yang bergerak. Atau mungkin karena gerakan Islam tuh lebih tematik kali Pak? Bisa jadi tematik itu, bisa jadi karena terkhusus ya, seperti Jami Al-Khair tadi bergerak di bidang pendidikan, ya kan, di bidang sosial gitu. Atau katakanlah yang masih sekarang ada itu kan Muhammadiyah tuh masih terlihat jelas dari TK sampai perguruan tinggi itu masih eksis sekarang, gitu kan, dibandingkan dengan yang lain mungkin gitu. Nah, ini kesannya tematik tadi gitu. Padahal kalau kita lihat ya dampak dari pendidikan ini kan luar biasa. Ya kan? Katakanlah bicara menteri, ada juga orang dari Muhammadiyah ya kan. Dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan juga dari Muhammadiyah. Jadi sebenarnya nggak seperti itu sih. Mungkin cikal bakal dari pergerakan nasional yang dipilih oleh mereka itu jalur pendidikan. Kan kalau yang indis separtai kan beda lagi tuh. Beda lagi. Ya kan? Kemudian fokus PNI politik, beda lagi. Iya, betul. Ya Politik kan? juga ya. Politik juga, lebih ke arah politik. Tapi kemudian seperti pergerakan Islam ini, seperti Muhammadiyah maupun NU, itu mereka menyadari bahwa pemurnian terhadap ajaran Islam itu lebih penting, dan itu hanya bisa dilakukan dengan jalur pendidikan. Itu yang menyebabkan kemudian Islam ini sepertinya mengarah ke situ gitu. Sedangkan banyak orang mendefinisikan pergerakan nasional pergerakan politik. Padahal mah nggak mesti politik. Mesti politik. Semua bidang juga kalau membangkitkan nasionalisme ya itu masuk dalam kategori kebangkitan nasional. Jadi harusnya kita bicara kebangkitan nasional bukan hanya politik, tadi saya sepakat. Bisa juga di bidang politik, budaya, sosial. Mungkin ketika itu ada seniman-seniman atau angkatan balai pustaka yang 1920-an udah menulis, ya kan? Itu belum pernah kita bahas secara mendetail di dalam kebangkitan nasional ya. Padahal saya pikir kalau lebih adil sih sebenarnya sudut politik, budaya, ekonomi, sosial termasuk pendidikan bisa kita tampilkan. Karena memang kan kalau pas di SMA sendiri kalau bicara tentang kebangkitan nasional itu kan organisasi pergerakan. Betul. Kebanyakan juga yang diambil contoh nasional. Lalu kemudian surat kabar itu, tapi jarang banget yang ngebahas soal masalah pendidikan yang sosial. Paling kalau masalah pendidikan masalahnya Muhammadiyah. Yang diangkat Muhammadiyah. Karena memang yang saya tahu juga Muhammadiyah itu memang dari awal berdiri mereka fokusnya adalah untuk pendidikan. Bidang pendidikan. Walaupun tidak hanya pendidikan ya sebenarnya, mereka juga Muhammadiyah sampai sekarang juga punya rumah sakit kan. Oh iya betul. Sakit Muhammadiyah gitu kan. Dan juga panti asuhan itu juga mereka punya sebenarnya itu. Tapi memang sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan ini yang memiliki roh dalam sebuah negara gitu. Jadi kalau kita bergerak di bidang pendidikan, itu akan jelas kadernya siapa, ya kan, yang jadi siapa, gitu akan jelas itu. Dan juga kita harus sadari bahwa tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta ini kan sebenarnya jebolan-jebolan pendidikan juga gitu. Mereka orang-orang yang terdidik. Intinya terdidik gitu. Jadi menurut saya sih masih korelasi lah, masih berhubungan kalau kita terus bergerak sampai kapanpun pendidikan ini jadi modal untuk kebangkitan bangsa. Berarti bisa saya katakan bahwa pendidikan itu juga memegang peranan penting dalam kebangkitan nasional Indonesia sendiri. Betul ya, karena catatannya salah satu kriteria ketika itu adalah adanya sebuah organisasi yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Ada bilang cendekiawan atau terdidik gitu. Itu tentu saja orang-orang yang merasakan dunia pendidikan. Nah Pak, bicara soal Muhammadiyah. Oh gitu. Kita bicara soal Muhammadiyah. Karena kan kita juga bergerak dalam bidang pendidikan kebetulan. Jadi sejalan lah sama Muhammadiyah. Mereka kan bukan hanya fokus ke masalah pendidikan yang berbau agama Islam saja. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutkan modernis Islam tuh yang mulai Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah juga bisa dibilang salah satu penggagas taman kanak-kanak. Oh iya, taman kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Itu kan TK Aba biasanya. TK Aba. Nah, itu kan juga dipelopori oleh Muhammadiyah juga. Oleh Nyai Ahmad Dahlan. Nah, di sini
itu yang buat saya kadang suka berpikir kenapa terlalu dikotakkan ke masalah pendidikan gitu. Padahal kan efeknya panjang gitu, Pak. Bayangkan aja kalau anak-anak tidak punya pendidikan sejak dini gitu. Itu kan dia nggak punya, berarti sekarang kan digembur-gemburkan pendidikan karakter gitu. Terus revolusi mental juga. Seharusnya itu kan sudah dimulai dari sejak dini dan itu sudah dimulai oleh Muhammadiyah gitu. Dan sekarang dan juga mungkin banyak, dan salah satunya Nurul Fikri juga punya dari CCEC itu kan juga mau menanamkan pendidikan karakter di sana gitu kan. Artinya tidak bisa dilepaskan pergerakan nasional ini dari organisasi-organisasi Islam. Nah, untuk Muhammadiyah sendiri, Pak, mungkin Pak Har lebih paham ya untuk soal Muhammadiyah ya. Karena kan kayaknya kalau dibanding saya ya. Jadi apa sih Pak sumbangsi Muhammadiyah yang pada waktu itu gitu sebenarnya ada, tapi kemudian karena ya sudahlah, karena Muhammadiyah ibaratnya di balik layarnya aja, jadi yang lebih ditongolin itu adalah orang-orang nasionalisnya gitu Pak. Iya, ya mungkin ini kembali kalau kita bicara historiografi di Indonesia ya, itu memang didominasi oleh kaum nasionalis kan. Sementara kaum Islam tadi dianggap ada sih, tapi ya nggak terlalu dominan lah gitu ya, mungkin sebagai pelengkap gitu. Tapi kenyataannya saya katakan tadi, kita nggak bisa begitu lagi ya. Kalau kita sekarang ada merdeka belajar, kita juga merdeka kurikulum nih sekarang ya. Kita bedah secara utuh fakta-fakta itu, data-data itu gitu. Bahwa saatnya lah dalam kebangkitan nasional kita kali ini adalah kebangkitan kita untuk melihat nilai-nilai sejarah itu dan peristiwa sejarah itu. Bahwa tidak sebegitu kecilnya peran umat Islam gitu kan. Kita juga perlu berpikir begini, kayak Jamaat Khawarij itu di 1905 itu mereka begitu kenapa membuat pendidikan sebagai bentuk gerakan mereka. Itu kita perlu melihat filosofisnya sebenarnya itu. Padahal ketika itu SI saja tuh di 1922 tuh mereka baru membuat kan? Atau gerakan-gerakan nasional yang lainnya itu mereka rata-rata di era tahun 20-an. Tapi pergerakan Islam ini sudah mulai menyadari tentang adanya pendidikan di awal. Pentingnya pendidikan. Mungkin bisa jadi juga sebenarnya sejak masuknya Islam ke Indonesia itu sudah menggunakan masjid sebagai sarana pendidikan ya kan. Kemudian begitu banyaknya menjadi modal bentuk pesantren dijadikan sebuah model gitu. Tapi ketika terjadi sebuah reformasi pendidikan, Muhammadiyah ini melihat gitu. Pertama di lingkungan ketika itu, di lingkungan Ahmad Dahlan ketika itu, terutama di Jogja, itu dianggap ada penyimpangan-penyimpangan terhadap Islam itu sendiri. Ya. Kemudian dia ingin meluruskan gitu. Nah kemudian pendidikan yang ada ketika itu dianggap tidak mencukupi untuk meluruskan ini gitu. Perlu ada sebuah pembaruan. Dan ini yang menarik. Konsep dari masjid, konsep dari pesantren itu ditarik menjadi konsep sekolah. Nah, sekolah ini kan konsep Eropa sebenarnya kan, tidak ada dalam Islam, konsep sekolah gitu. Tapi nafas keislaman itu tidak dihilangkan oleh dia gitu. Sehingga kalau dulu itu kesannya ketika ada politik deislamisasi oleh Senukronya, pesantren itu lebih rendah daripada orang-orang particular school atau sekolah-sekolah partikuler, sekolah negeri itu. Nah ketika itu Ahmad Dahlan melihat, wah harus dibentuk modernisasi nih, ada reformasi nih, ketika umat Islam dari pesantren diangkat ke sekolah gitu. Dan jadilah sekolah itu. Maka dianggap bahwa Muhammadiyah ketika itu membentuk modernisasi pendidikan gitu, dimana pengajaran itu bukan hanya di masjid loh, pengajaran itu bukan hanya di surau, tapi di suatu bentuk yang namanya sekolah pun bisa kita masukkan pendidikan Islam. Jadi visi meluruskannya ada, kemudian mengantisipasi deislamisasi politik Hindia Belanda itu ada. Dan mohon maaf aja harus kita akui bahwa ada juga kristenisasi ketika itu ya, dan menghadapi kristenisasi, menghadapi kolonialisme, menghadapi penyimpangan ajaran, maka Muhammadiyah merasa penting banget untuk memulai ini dari pendidikan gitu. Betul sih Pak. Lagi pula juga kan kita bisa lihat hasilnya gitu, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang cendekiawan muslim juga gitu. Salah satunya yang begitu banyak orang kenal, Buya Hamka. Itu juga salah satu. Iya. Buya Hamka itu yang membawa konsep Muhammadiyah kemudian ke Sumatera Barat ya, dan dia sampai sekarang penduduk Sumatera Barat itu ya identiknya dengan Muhammadiyah. Kalau kita datang ke Padang itu, saya kok masjidnya masjid Muhammadiyah, namanya masjid Muhammadiyah.
Padahal kan banyak ya teman memang identiknya gitu. Iya, kalau kita kan Masjid Jami Nurul apa gitu ya. Kalau di sana Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah. Oke Pak. Satu lagi Pak, terkait dengan pendidikan juga pasti berbicara soal perempuan. Oke. Ya kan? Ya. Karena kita tahu di Indonesia itu perempuan itu pada masa kolonial terutama cukup mengalami diskriminasi lah atau tidak mendapatkan hak-hak yang sama gitu ya kan. Semenjak ada ya sebuah surat dari Ibu Kartini, ya kan? Ya, okay. Itu juga mulai mengenal namanya konsep emansipasi wanita atau kesetaraan gender. Dan padahal yang saya tahu Islam pun mengusung konsep itu sebenarnya gitu. Cuman memang dari sudut pandang yang berbeda. Kita bukannya merendahkan, tapi justru kita malah memuliakan perempuan. Betul. Ya kan? Nah, Muhammadiyah juga kan ada satu organisasi ya Pak kan, Aisyah itu kan. Aisyah itu. Itu juga kan salah satu cara bagaimana mereka berjuang agar perempuan-perempuan Muslim itu punya hak yang sama di pendidikan. Betul. Nah, kalau sekarang kan orang-orang banyak memandang emansipasi atau kesetaraan gender tuh ya buat saya agak menyimpang ya Pak ya, apalagi semenjak masuknya kaum feminis ke Indonesia itu kan juga agak menyimpang gitu. Nah, di sini saya coba mau tahu gitu Pak, kira-kira gerakan Aisyah yang sebenarnya tuh masih relevan lah untuk saat ini tuh apa sih Pak gitu, biar masyarakat juga atau sobat Nufi nih bisa tahu gitu bahwa sebenarnya Islam juga menjunjung tinggi emansipasi loh gitu. Iya. Ini cukup menarik ya, waktu saya mencoba mempelajari tentang pergerakan Islam. Wanita ini selalu muncul. Iya. Dalam sejarah Eropa ya, Renaissance atau Aufklärung dan macam lah dengan pola mereka membentuk dirinya, mencari jati dirinya itu wanita hampir tidak ada gitu ya. Kita punya Laksamana Malahayati ya kan, dia bisa memimpin 200 pasukan di kerajaan Aceh ketika itu. Kita tidak bisa juga menghindari bagaimana kehebatan Cuk Nyadin ya kan, atau yang lainnya di belahan wilayah Nusantara yang lainnya begitu. Itu menandakan bahwa memang wanita ini mempunyai karakter di Indonesia sebenarnya, dan ini juga otomatis munculnya dia itu karena ada perasaan dari seorang laki-laki yang memberikan kesempatan yang sama sebenarnya. Gitu. Makanya saya agak aneh ketika orang di Indonesia ini bicara tentang masalah persamaan dan gender gitu, ya kan? Karena nggak mungkin lah Laksamana Malahayati bisa memimpin 200 orang kalau tidak diberikan kesempatan gitu. Nah, bentuk kesempatan seorang raja ketika itu kan menandakan bahwa dia percaya dengan adanya wanita itu. Lo kenapa sih diragukan lagi gitu, dan dimuncul-munculkan lagi, kesannya kita tertinggal banget dan Eropa lebih awal. Padahal ketika Malahayati memimpin Eropa itu wanita-wanita itu masih di dalam rumah dan tidak berharga sama sekali dalam tanda kutip ya gitu. Makanya saya sampaikan kalau bicara tentang wanita-wanita Indonesia adalah wanita-wanita yang pejuang sama dengan laki-lakinya ya gitu. Dan yang menarik lagi, ini sih persepsi saya yang cukup menarik ya. Tokoh laki-laki itu selalu didampingi dengan seorang wanita yang juga pejuang. Ya kan, seperti Ahmad Dahlan itu ada Nyai Ahmad Dahlan ya. Kemudian Hasyim Asy'ari juga istrinya juga tokoh NU. Artinya apa? Mereka itu suami istri itu berdampingan dalam pergerakan Islam itu gitu. Akhirnya saya berpikir, oh iyalah, Rasulullah juga kan begitu. Ketika Rasulullah bergerak juga istri-istrinya juga membantu dakwah beliau gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir wanita pergerakan wanita Islam di Indonesia ini nggak ada. Justru itu mencontoh Rasulullah gitu loh. Ya, jadi apa yang dipermasalahkan? Malah saya melihat yang terjadi sekarang ini adalah kita kayak mengkaburkan lah nilai-nilai keislaman itu ya. Bahkan kalau kita ekstrim dalam perang Siffin tuh Aisyah tuh memimpin loh sebuah pasukan loh, ya kan? Ya kan gitu. Inilah menandakan bahwa kalau kita bicara tentang masalah emansipasi wanita, wow, luar biasa gitu ya. Nah, kita kembali ke Aisyah. Aisyah ini adalah gerakan wanita, katakanlah wanita karena dipimpin oleh Nyai Ahmad Dahlan itu tujuannya temanya membantu sang suami sebenarnya. Nah, bergeraknya di bidang pendidikan, kemudian di bidang keagamaan, juga sosial kemasyarakatan dan keorganisasian. Sebelum menjadi Aisyah itu namanya Sokotresno. Oh iya, organisasi Sokotresno. Siapa yang sayang gitu ya, sama yang sayang. Gitu. Apakah sayang dengan keluarga atau sayang lingkungan dan termasuk negara itu. Kegiatan awalnya saya ini pengajian saja gitu ya. Tapi kemudian
gerakan ini menjadi pergerakan keagamaan, menjadi luas, jadi pergerakan pendidikan. Lalu mereka berpikir, kalau Sopotresno ini kayaknya nggak mewakili lagi nih, gitu ya. Akhirnya mereka mencari profil. Kalau kita itu Muhammadiyah diambil dari nama Rasulullah, Muhammadiyah, Aisyah ini diambil dari nama istrinya, gitu ya. Simbol dari wanita yang cerdas, wanita perawi hadis, wanita juga yang mereka yang seorang yang mendukung perekonomian ketika Rasulullah itu sibuk dakwah gitu. Nah, apalagi ketika itu anggota Sopotresno itu banyak kan adalah orang Jawa tuh bakul ya, pedagang, batik. Nah, itu kan menunjukkan wah kita ini mentalitas Aisyah gitu. Nah, kemudian dijadilah Aisyah itu. Nah, ini menurut saya cukup menarik ini ya, karena mengambil langsung ajaran Islam di dalam satu organisasinya gitu. Nah, kemudian jadilah itu menjadi Aisyah. Nah, pertama di bidang pendidikan tadi sudah disebut mereka membentuk TK. Kenapa TK? Ini yang mendasar. Ketika itu orang tidak terpikir adanya TK. Belanda saja tidak buat TK, bermulai dari SD ya, SD, SMP, SMA ya kan. Nah, inilah kejelian dari Nyai Ahmad Dahlan ketika itu, bahwa pendidikan itu dimulai, kalau kita bicara karakter itu dari anak, diangkat gitu. Dibikinlah Bustanul Atfal ini oleh dia gitu kan. Nah, kemudian yang kedua di bidang keagamaan. Dulu itu orang pakai kerudung itu adalah untuk predikat. Seperti topi putih itu kesannya dia haji gitu. Nah, kalau wanita pulang dari haji itu pakai kerudung warna putih. Nah, waktu itu setiap ngaji mulai dari Sopotresno itu menggunakan sorban berwarna putih gitu. Dan yang menarik lagi, Nyai Ahmad Dahlan itu bikin musola juga khusus untuk perempuan gitu ya, khusus untuk perempuan, di mana di situ nanti ada sholat yang dijamaah oleh perempuan, dan pendidikan kepada ibu-ibu atau jamaah di musola itu dilakukan untuk perempuan-perempuan gitu, khusus yang mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Itu dilakukan juga, itu di bidang keagamaan. Kemudian di bidang sosial ya tadi ya, bikin yayasan yatim piatu dan segala macam. Nah, ini yang menarik karena kita tadi bicara juga tentang masalah wanita ya. Itu dalam Aisyah ini salah satu penggagas dari konvensi antar organisasi perempuan yang kita kenal dengan Kowani. Nah, ya, itu dia didukung, digagas oleh Aisyah. Bahkan Kongres Perempuan juga ada 7 organisasi wanita, salah satunya adalah Aisyah. Di dalam kongres itu ada 2 orang sebenarnya. Maaf kalau saya salah menyebutkan lah ya, kalau salah ada Siti Munjiah. Dia itu di dalam salah satu pidatonya itu menyatakan tentang derajat perempuan atau derajat wanita. Itu apa derajat wanita? Itu ada 3. Pertama itu adalah tinggi budi, tinggi ilmu, dan bagus perilaku. Ini menarik. Jadi orang waktu itu sibuk masalah kewanitaan, pernikahan, ya kan, segala macam itu. Dia sudah mengangkat gitu bahwa akhlak itu penting. Tinggi budi. Budi itu kan akhlak ya, dimana itu bersifat ruhnya itu harus terbangun. Dari ruh itulah akan tampil perilaku tadi yang bagus, dan didukung oleh ilmu. Nah, ini sudah disampaikan oleh Siti Munjiah yang merupakan perwakilan dari Aisyah ketika Kongres Perempuan ketika itu. Jadi ketika semua orang sibuk tentang status wanita, dia keluar dari jalur, dia tembus batas bahwa enggak begitu. Itu semua bisa terselesaikan kalau wanita itu punya budi, wanita itu punya ilmu, dan punya perilaku gitu kan. Nah, ini yang penting gitu. Itu semua bisa diselesaikan oleh 3 hal ini gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang lupa. Makanya seharusnya ketika kita belajar Aisyah, kita juga harus mengambil tokoh-tokohnya ini pemikiran-pemikiran seperti apa gitu. Mungkin jadi renungan kita ya, apakah kita penting lagi untuk bicara tentang masalah persamaan wanita yang sebenarnya dari dulu wanita Indonesia itu sudah disejajarkan oleh laki-laki Indonesia. Iya, betul, sepakat tuh Pak. Jadi saya menarik ya tadi Bapak bilang setiap ada pejuang laki-laki pasti ada pejuang wanita. Gitu. Iya. Itu yang menarik itu. Kayak apa ya, quotes yang selama ini banyak beredar gitu, di balik lelaki sukses pasti ada wanita yang hebat. Itu saya setuju itu. Iya, oke. Wah, menarik banget bahasan soal pendidikan, lalu kemudian bagaimana Islam bergerak. Ini kalau waktunya masih panjang bisa kita coba lagi Pak. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bahas yang lebih detail lagi Pak. Boleh. Kita bisa diskusi lagi ya. Sambil terima kasih banyak. Oh siap. Oh iya bener ya. Kopinya belum nih. Soalnya masih terlalu pagi Pak. Belum pada bangun. Oke. Ya. Baik Sobat Novi, nggak kerasa banget obrolan hari ini harus berakhir. Jangan lupa kunjungi web kami di nurulfikri.sch.id untuk informasi berikutnya, dan sekali lagi subscribe YouTube kita di SIT Nurul Fikri, lalu
Juga yang punya Spotify bisa kunjungin Spotify kami di Nurul Fikri juga. Saya dan Pak Har mohon diri, sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nufi Talk, bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id.